Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Video kali ini saya mau Q&A lagi karena udah lama nggak Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kameramen. Sang kameramen udah kasih tahu nih. Ada berapa Pak? 19. Hah? 19. Ada 19 pertanyaan. Kurang ajar emang. Banyak banget sih, lupa apa. Oke. Kita mulai pertanyaan nomor 1 dari Deki Eko CH. Om Ponto mau tanya dong, kalau koral lepas dari karangnya itu sebabnya apa ya? Terima kasih sebelumnya. Coba cek magnesiumnya. Setahu saya kalau magnesiumnya kurang dia gampang lepas. Oke, next. Pertanyaan nomor 2 dari Arfi Ramaditya. Koponto, saya beli koral goniopora merah hasil potongan yang masih baru dipotong. Kondisi saat saya bawa pulang, air seperti putih susu. Treatmentnya gimana biar cepat pulih? Nah, kalau dia baru dipotong itu sebenarnya jangan langsung dibawa pulang. Kalau dia baru dipotong, taruh dulu dia di tempat aslinya dia. Karena pasti stres kan. Kalau dia stres, terus dia dikasih ke air baru, suruh adaptasi dengan air baru, kemungkinan matinya lebih tinggi. Karena kondisi dia stres, terus dia suruh adaptasi lagi. Berarti 2 kali dia stresnya. Nah, kalau airnya putih susu, ini biasanya gara-gara bekas batunya. Kan batunya tuh kalsiumnya banyak tuh. Ya batu itu kan dibuat sama dia dari hasil penyerapan kalsium dia. Nah, jadi saat batunya dipotong, ancuran batunya itu yang bikin airnya jadi putih susu. Kalau biasanya, kalau kita habis potong itu kita kasih Dr. Tim First Defense. Kita rendam dulu, dip dulu, atau bisa pakai Coral RX, dip dulu, karena dia buat ngebalikin si imun sistemnya biar dia nggak stres. Setelah itu baru dibalikin ke tempatnya dulu, jangan langsung dibawa ke akuarium. Kalau langsung dibawa ke akuarium, ya, tapi kan ini udah dibawa pulang ya, tapi dicoba aja, dip dulu dia. Thank you Om. Next, dari V Project, Om Ponto update tank mixnya. Ini tank mixnya. Kita update tank mixnya, cuman dengan kondisi yang terbaru. Oke, next, Daniel Ricardo. Mas, mau nanya selama cycling skimmer nyala nggak? Jawabannya adalah enggak. Kenapa enggak? Karena kita butuh bakterinya dapat amonia sebagai sumber makanannya. Tapi kalau kita nyalain skimmernya, dia nggak kebagian makan karena amonianya akan diambil sama skimmer. Karena fungsi skimmer itu buat buang amonia kan? Bener nggak? Thank you Om Daniel. Next, Mahyudin. Om, Red Sea Ato-nya kapan datang? Waduh, udah datang belum ya? Ntar saya cek ya. Harusnya sih udah di jalan lah. Red Sea Ato ini harusnya udah di jalan. Ya, nanti kita akan update kalau misalnya dia udah datang. Di Instagram Jafarif. Ya, pantau terus Instagramnya Jafarif. Nanti kita akan update di sana. Next, Yudi Setiawan. Jafarif memang mantap. Bukan hanya jualan, tapi mengedukasi juga. Jempol 3. Terima kasih Om Yudi Setiawan. Tapi ini kameramen, ini kan channel Q&A ya. Ini harusnya question and answer kan? Oke, next. Dari Geo Farm. Om, edukasi penempatan koral dan jenisnya dong. Sekalian penempatan wave maker yang baik dengan berbagai macam model tank. Waduh, panjang ya. Ini, oke, nggak apa-apa, saya jawab singkat aja lah secara general. Jadi kalau mau melihat koral LPS yang agak rumbai-rumbai, yang kita bilangnya itu kan jenis Euphyllia. Nah, Euphyllia itu kan maunya goyang-goyang ya. Yang rumbai-rumbai itu. Kalau yang rumbai-rumbai arusnya dia boleh medium. Jangan terlalu kuat ya, jangan langsung disembur sama wave maker ya. Kondisinya kayak gini lah kalau kalian kelihatan nih. Dia goyangannya pelan dan asoy ya, cihuy lah. Tapi kalau koral-koral yang model kayak yang berdaging, kayak koral-koral yang sinarina, otak, donat. Nah, dia maunya low. Arusnya nggak terlalu kuat. Jadi
pelan aja. Nah, kalau untuk penempatan wave maker biasanya kita cari supaya semua airnya tuh berputar. Nah, bikin supaya gimana caranya itu kena semua. Biasanya kalau saya satu di sebelah kiri bagian depan, yang kanan bagian belakang. Jadi dia agak muter biar semuanya kena. Kurang lebih begitulah. Next, Sutrio Rio. Izin bertanya Om, apakah karbon aktif bisa mengurangi kandungan trace elemen di tank? Bisa, karena karbon aktif apa yang dilewatin sama karbon aktif pasti dia tangkap, dia akan serap. Apapun itu, saya rasa itu ya jawabannya ya. Next, Lazu Hills. Lazu His. Boleh minta saran nggak Om? Boleh. Buat predator reef ukuran akuarium 400 liter ke bawah. Berarti sekitar 120 sentian ya. Akuarium panjang 120 cm, ikan predator kalian boleh coba apa ya? Oh, itu aja. Lionfish. Salah satu predator kan? Lionfish boleh, buntel boleh, kan ada tuh buntel-buntel yang kecil, buntel Valentine atau buntel yang lucu-lucu. Terus apa lagi ya predator di situ? Asal jangan hiu. Kalau hiu, waduh, hiu nggak cukup lah. Hiu butuh tempat space yang lebih gede. Nah, trigger fish itu juga ada yang kecil-kecil. Nah, kalau ikan-ikan yang gede, kayak misalnya trigger kan juga dia bisa gede kan, bisa sekitar 40 cm. Saya pernah lihat trigger 40 cm ya, dua tangan lah. Tapi kalau dia environment-nya nggak membantu dia untuk bisa besar, artinya ya dia akan menyesuaikan environment-nya dia. Yang bisa bikin dia besar adalah tekanan airnya sama arus. Jadi dia akan goyang melawan arus. Jadi ototnya dia tuh bekerja, akhirnya dia bisa besar. Tapi kalau misalnya environment-nya nggak menunjang untuk dia bisa besar, ya akhirnya bantet aja. Ya sama lah ikan-ikan lain juga gitu. Kalau kalian piara ikan koi di kolam kan, kalau mau besar kan kolamnya butuh yang besar, arusnya besar. Hiu juga sama lah. Ya kurang lebih begitu ya. Thank you Om Lazu. Next, dari Gufron. Bener Om, ikan nambah bertahap. Tapi yang bikin kalap, takut ikannya hilang, nggak ready lagi. Haha. Nah, iya kan bener kan? Betul itu. Tapi kameramen, ini bukan pertanyaan lagi nih para kameramennya gua tonjok lama-lama. Oke, next dari V Project. V Project lagi nih. V Project, Anda berhak mendapatkan gelas cantik dari kameramen saya karena udah 3 kali. Thank you Om. Ini pertanyaannya, Om. Kalau saya kan main akuariumnya nggak pakai dosing pump dan nggak didosing tuh. Nah, untuk menjaga kandungan dalam air seperti KHC AMG, saya lakukan pergantian air 2 minggu sekali pakai garam. Nah, karena saya mulai di akuarium, mulai ada SPS, saya water change jadi 1 minggu 1 kali. Berharap airnya nggak kekurangan kandungannya, karena SPS kan penyerapan nutriennya cukup banyak dan terutama KH dan kalsium. Kira-kira aman nggak ya kalau water change seminggu sekali? Soalnya saya belum ada budget untuk nambah equipmentnya. Oke, jadi gini sebetulnya 1 minggu sekali water change itu, kalau kita lihat di video yang sebelumnya, itu kan water change itu gunanya pengen supaya membantu airnya dibersihkan. Jadi yang nggak baik menurut saya untuk water change seminggu sekali adalah kalau kita water change seminggu sekali dengan harapan air itu menjadi bersih dan akuariumnya nggak kotor, itu dalam artian jumlahnya banyak, mungkin 20% bahkan 30% atau lebih. Tapi kalau misalnya water change seminggu sekali, baik atau enggak, apalagi ini pakai garam kan, kalau pakai garam kan untuk menggantikan KHC AMG-nya yang hilang, boleh-boleh aja 1 minggu 1 kali, cuman jangan terlalu banyak. Maksimal 10%, kalau bisa di bawah 10% oke, nggak ada masalah. Dan untuk garam enaknya dia udah banyak, udah komplit KHC AMG-nya. Dan kalau dari Red Sea punya resep, itu juga disarankan seminggu sekali ganti air. Jadi boleh ganti air seminggu sekali, oke nggak oke, tapi dengan catatan air yang diganti itu jangan terlalu banyak. Sedikit aja ganti airnya, mungkin 10% udah maksimum lah dari total yang ada di sini. Kalau bisa di bawah 10% lah lebih aman. Biar ikannya selalu
nggak berasa adanya perubahan air gitu loh. Kalau banyak kan lumayan berasa kan. Takutnya nanti malah goyang. Oke, thank you ya Om. Next. Ikan air laut memang bisa dikasih makan cabai. Terima kasih. Cabai. Mana lebih baik penggunaan ozon atau dengan UV sterilisasi untuk penyakit ikan? Ikan apa aja sih yang nggak teritorial dan yang teritorial? Waduh,